Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini mau bicara soal pengamanan ya, soal kunci pengaman sepeda motor. Karena ya apa ya? Karena sekarang ini banyak sekali ya cara untuk membobol kunci. Walau itu adalah kunci yang istilahnya smart ya, smart key. Problemnya sendiri terutama adalah karena kunci tersebut menghasilkan sinyal, mengeluarkan pancaran gelombang dengan kode kunci tertentu. Yang yang parah adalah karena sinyal ini bisa ditangkap oleh alat. Ya, ada TikToknya Dwi Wasana ya, Dwi Arsana yang menunjukkan demonstrasi alat tersebut. Metode simpelnya untuk merubah volume otomatikan TV gitu ya. Yang metode rumitnya, metode lebih besarnya untuk buka kunci mobil. Jadi alatnya butuh merekam dulu, merekam sinyal untuk menyalakan mobilnya. Terus setelah bisa menyalakan bisa merekam sinyalnya itu diulang, dan yang terjadi adalah kunci mobilnya langsung buka. Jadi ya sekarang zaman serba canggih ya, alat-alat untuk mengakalinya sudah mulai muncul. Yang masalah adalah alat seperti itu kan mestinya sulit untuk didapat. Tetapi itu ya buktinya Dwi Arsana itu bisa beli itu alatnya. Jadi alatnya termasuk mudah untuk didapat. Dan kita juga nggak tahu apakah alat itu sebenarnya bisa dengan mudah dibeli di online ya. Kalau tahu kata kuncinya, atau tahu mereknya, atau tahu gambar alatnya, beli bisa. Ya sebenarnya soal ini sudah lama ya, sudah lama pernah penulis bahas bahwa yang namanya kunci smart key, kunci keyless itu ya sebenarnya gampang dibobol juga. Gampang dibobol sedemikian rupa sehingga orang-orang luar negeri itu kalau memang ingin mengamankan kendaraan tidak pernah mengandalkan cuma smart key toh. Mereka juga pakai kunci manual. Ada yang pakai kunci di setang kemudi, ada yang pakai gembok roda gitu ya. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan pada satu jenis kunci saja. Dan ya namanya yang begitu itu ada apa nih ya, ada balapannya ya. Karena misalnya ada yang bisa dengan mudah membobol kunci tipe tertentu ya, dengan dimasukkan asam yang sangat kuat gitu, dimasukkan langsung hancur dah logamnya. Nah, kalau kayak gitu kan ya gimana ya. Terus kalau kunci alarm mobil gitu ya, misalnya tahu tipe mobil tertentu, posisi klaksonnya di posisi ini gitu ya, kan yang dari pencurinya bisa langsung nyopot klaksonnya
Ya wis nggak usah matikan alarmnya belakangan. Alarmnya belakangan tapi wis sing penting bobol dhisik. Jadi dari klaksonnya dilepas. Kalau klakson dilepas lah wis gak iso muni maneh toh ya, wis nggak bisa berisi. Wis bebas terus melakukan semuanya. Ada yang pakai apa sekenanya misalnya bane tok dicoploki gitu ya. Ada yang kenal pote. Yang lebih parah lagi kalau mobilnya ya kebawa semua. Sebenarnya dari pabrikan pun sebenarnya sudah tahu ada tipe atau cara pencurian seperti itu. Tapi dari pabrikannya tidak melakukan apapun lah ya untuk merubah caranya. Tahu kunci bisa dibuka dengan aplikasi istilahnya recorder ya, aplikasi perekam sinyal. Mestinya dari pabrikan melakukan ya beberapa metode lah yang membuat upaya menipu itu lebih sulit ya. Penulis kagum dengan yang perusahaan-perusahaan Cina yang menggunakan metode chip. Jadi di kuncinya sendiri ada chipnya. Nah kalau seperti itu orang-orang yang nggak punya akses ke kuncinya bakal kesulitan untuk mendapatkan ya, bakal kesulitan untuk bisa akses. Jadi metode pengamanannya ada dua, dari keyless dan juga dari chipnya. Sebenarnya juga metode RFID ini nggak harus dilakukan remote ya, bisa juga dilakukan dengan jarak cukup dekat gitu ya. Yaitu misalnya dengan metode pasif. Metode pasif ini bakal lebih aman karena jarak jangkaunya sendiri tidak bisa jauh, antara 10 sampai 2 meter ya, tergantung dari metode dan gelombang yang dipakai. Yang cara seperti itu yang lebih sip harusnya. Metode kunci biasa, kunci manual yang pakai lubang-lubang itu mungkin ada kelemahannya, tapi ya bisa dikombinasikan dengan chip kayak yang terjadi di Cina, atau ya pakai ID pengenal khusus lainnya lah. Kalau orang-orang sekarang yang di luar negeri itu kalau ingin mengamankan mobil, ada yang menerapkan juga sistem GPS. Sistem GPS ini ada yang rekomendasi dari pabrikan, ada juga yang dari orangnya sendiri yang inisiatif. Jadi dari beberapa produsen otomotif baik motor atau mobil itu menawarkan sebagai bagian dari penawaran mobilnya untuk sistem kunci yang GPS yang bisa terlacak GPS. Namun tentu yang sistem GPS ini harus sistem bayar terus ya, karena ini artinya kita menyewa jasa untuk jasa orang lain untuk memonitor secara terus menerus kendaraan kita. Ada yang sistemnya terintegrasi di kendaraannya, ada yang sistemnya bisa ditambahkan dari pihak ketiga. Nah, yang dari pihak ketiga ini yang jadi bermacam-macam ya. Layanannya juga bisa antara yang mengidentifikasi kendaraannya posisinya ada di mana, juga untuk tahu bahkan siapa pencurinya. Cuma tentu yang namanya maling ya lebih pinter ya,
Jadi kendaraan dilapisi dulu dengan lapisan yang yang bisa menyerap sinyal GPS ya. Menyerap sinyal GPS, menyerap sinyal GSM-nya juga. Jadi apa jenenge, istilahnya scrambler atau apalah. Jadi semua sinyal GSM di sekitarnya itu nggak bisa keakses, nggak bisa kemana-mana, sinyal itu hilang otomatis. Monitoringnya juga nggak ada karena kan kebanyakan monitoring GPS itu mengandalkan GSM. Nah, kalau GSM-nya sudah nggak berlaku kan lah ya nggak bisa lagi monitor kan. Wes, terus selama scramble itu bekerja bisa mendisable alarmnya, GPS-nya dan seterusnya. Jadi ya namanya perlombaan antar teknologi. Ini pula yang jadi alasan mengapa kok ya kita tidak bisa hanya mengandalkan dari satu sistem pengamanan saja. Tapi entah ya, penulis sendiri nggak ngikutin yang seperti itu, jadi nggak tahu apakah di Indonesia sendiri ada yang kendaraan keyless-nya kena curi ya. Kalau dari omongan-omongan sih sudah terjadi. Nah, yang mobil aja seperti itu, apalagi yang motor lah ya. Jadi ya sayangnya yang namanya pengamanan itu nggak bisa hanya dari kunci kendaraan saja. Apalagi ketika sistem smart key-nya itu terlalu gampang dibobol. Yang sulit dibobol memang tidak bisa dibilang anti pencurian, tapi kalau yang terlalu mudah dibobol, nah itu kan ya mempermudah orang mencuri. Itu kan ya kayak mengundang ini loh, curian, colongan gitu ya. Ya wes lah, itu ya dilemanya ya. Repot kalau kita sudah bicara soal keamanan. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.